أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله من كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Perkataan yang terbaik adalah memuji kepada Allah, kemudian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesarkan Allah bukan zatnya. Ulama mengatakan kalau kita membesarkan Allah bukan zatnya, tapi kebesarannya, jamalnya bukan jalalnya. Hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik, jamal bukan jalalnya. Sebagaimana Allah bersifat Ar-Rahman, maka kita sebagai hamba Allah ada sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah mempunyai sifat Rahim, penyayang. Maka kita sebagai hamba Allah ada sifat penyayang. Bukan jalal kebesarannya, Jabbar, Allah memaksa, Allah muntakim, Allah dendam, kita juga dendam, bukan. Jadi kita sebagai hamba Allah harus memiliki sifat-sifat jamalnya Allah, baiknya Allah, bukan jalal besarnya Allah. Ini sebagai hamba Allah. Allah salam, memberikan keselamatan, menolong, nasir. Kita sebagai hamba Allah juga nasir, menolong hambanya. Istilah bahasa kita gotong royong. Inilah yang harus wujud dalam hati kita, amal kita. Kenapa? Kita sebagai hamba Allah, bahkan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dengan pengorbanan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, wujudlah dunia. Tidak ada pengorbanan, seandainya tidak ada pengorbanan Rasulullah, tidak ada dunia. Bahkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Rasulullah, Nabi Adam tobatnya diterima. Sangat banyak keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang terganteng, terkuat, terkaya, terhebat. Rasulullah manusia yang sangat sempurna, zahir dan batin, memimpin dunia dan akhirat. Kemudian sebagai hamba Allah kita buktikan dengan sholat berjamaah, karena syahadat kita akan diterima oleh Allah. Syahadat kita akan diterima oleh Allah dengan cara kita menjaga sholat berjamaah. Apabila kita enggan sholat berjamaah, maka Allah enggan akan menerima syahadat kita. Ini sebagian ulama mengatakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Bahkan ulama mengatakan, bahkan Rasulullah SAW sakit parah tetap menjaga sholat berjamaah. Kenapa? Pentingnya sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang tidak sholat berjamaah, tetapi Rasul tidak melakukannya. Kenapa? Tanda sayang Rasulullah kepada umat. Sehingga Rasulullah kabarkan kepada kita, kita akan masuk surga dengan cara kita menjaga sholat berjamaah. Caranya bagaimana? Kita menjaga sholat berjamaah 40 hari, 40 malam, tidak tertinggal takbiratul ula. Maknanya apa? Ketika imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar di belakang imam. Selama apa? 40 hari 40 malam. Kalau kita menjaga perkara ini, maka kita masuk surga, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Mudah. Amalan istiqomah menyebabkan kita husnul khotimah. Dengan cara apa? Menjaga sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ula. Hadis yang sahih. Kemudian kita sebagai hamba Allah tidak cukup ibadah sholat berjamaah, harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Rasulullah sabdakan, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Maknanya apa? Kita dengarkan hadis Nabi, firman Allah hari-hari. Karena ilmu itu ada 2, ilmu fadhail dan ilmu masail. Dengarkan hadis itu wajib, sebagaimana wajibnya kita makan. Maka kita bacakan, dengarkan hadis Nabi, firman Allah, namanya ta'lim. Itu wajib. Di rumah kita juga dengarkan istri kita, wajib, sebagaimana wajibnya kita makan. Maka kita menjaga ilmu, bertanya kepada alim ulama, belajar. Bahkan kita belajar, kita niat beramal. Karena ilmu adalah ibarat jalan, petunjuk. Zikir ibarat cahaya. Jalan dengan cahaya sangat penting. Maka orang berilmu harus ingat kepada Allah. Ilmu ma'al zikir. Minimal kita zikir kepada Allah itu, ya, khusus kata ulama, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asila. Pagi dan petang khusus untuk berzikir, latihan. Supaya apa? Kita berlatih supaya kita tidak lalai. Kalau kita zikir, hilanglah kelalaian. Karena Rasul sabdakan, dunia terkutuk. Semua terkutuk. Ad-dunya mal'unah, kecuali zikir kepada Allah yang tidak terkutuk. Kita makan nih, kalau kita nggak zikir, kita terkutuk. Bahkan dengan istri yang halal pun, kalau nggak zikir kepada Allah, kita terkutuk. Hadis yang sahih. Maka kita zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasakan berzikir kepada Allah, berlatih.
pagi dan petang. Karena hukum zikir wajib. Kalau kita tidak berzikir lalai. Kalau lalai lupa sholat, lupa beramal kebaikan, lupa sedekah, lupa daratan. Bahkan istri pun lupa, anak pun lupa. Kenapa? Tidak ingat kepada Allah. Kemudian sebagai hamba Allah tidak cukup berilmu dan berzikir, berakhlak yang baik. Walaupun ibadahnya baik, banyak diterima Allah, umrohnya, sedekahnya, puasa sedekahnya, puasanya, semua diterima Allah. Tetapi kalau akhlaknya buruk, rugi. Contoh, suka ngerasani orang, gosip. Bahkan persangkaan buruk dilarang dalam Al-Quran. Apalagi mencaci, apalagi membunuh, apalagi memfitnah dan sebagainya. Maka kita jaga akhlak kita. Maknanya apa? Kita persangkaan baik kepada hamba-hamba Allah. Bersenyum adalah sedekah. Sehingga ulama mengatakan kita persangkaan baik ketika kita tanamkan dalam hati, hukumnya makruh. Ketika kita ucapkan, hukumnya haram. Sehingga Rasul sabdakan, sibabul muslim fusuq wa qitalul kufr. Mencaci seorang Islam adalah keburukan, kejahatan, kefasikan, preman. Dan membunuh orang Islam, apalagi beriman, adalah kekafiran. Sangat jelas. Pentingnya kita berakhlak kepada Allah, beribadah kepada yang baik, salat yang baik, zikir yang baik, dan juga berakhlak kepada manusia yang baik. Penting sekali. Itu namanya muamalah kepada Allah, muamalah kepada manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita jaga perkara ini. Karena kata ulama, munculnya perselisihan, munculnya perdebatan, munculnya khilafiyah di antara kita, perselisihan itu dimulai daripada persangkaan buruk. Kedua, ribah. Apa itu ribah? Membicarakan keburukan orang-orang Islam, orang manusia, atau teman-teman kita, orang-orang manusia. Rasul sabdakan, ribah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut keburukan-keburukan saudaramu, kalau dia disebut dia marah, dia benci. Itu namanya ribah. Kemudian kita bagaimana beramal ikhlas. Caranya apa? Istiqomah. Puasa Ramadan sebentar lagi istiqomah. Salat berjamaah istiqomah. Menuntut ilmu istiqomah hari-hari. Itu tanda keikhlasan. Kemudian terakhir, bagaimana kita ingatkan saudara-saudara kita. Sangat besar amal ma'ruf ini manfaatnya. Sangat besar tabligh wa da'wah tabligh, sangat besar. Dakwah ya tabligh, mengingatkan ya dakwah. Dakwah adalah mengingatkan, tabligh menyampaikan. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati kebaikan. Apa manfaatnya? Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Itu manfaatnya amal ma'ruf. Kita mulai dari diri kita, anak kita, istri kita, bawahan kita, bahkan tetangga kita, bahkan umat seluruh alam. Kalau kita buat amal ma'ruf, pasti janji Allah Subhanahu wa taala akan utus pemimpin-pemimpin yang sangat adil. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan amal ma'ruf, tinggalkan mengajak sedekah, tinggal mengajak untuk umroh, tinggalkan mengajak kebaikan, pasti Allah akan kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. واعلموا يا عباد الله نبي عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. نبي عباد الله واستغفر الله وللمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واعلموا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.